kembali. Jika Anda tidak punya pengetahuan khusus tentang hal ini, tolong jangan lakukan. Saya banyak sekali literatur-literatur, mulai dari yang tadi saya sebut. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. King of Solomon atau Raja Sulaiman. Diceritakan bahwa beliaulah satu-satunya yang memiliki kerajaan yang sangat besar sekali. Dan kemudian beliau bisa istilahnya menguasai, berkomunikasi, dan bahkan merajai bukan hanya bangsa manusia, tapi kemudian juga bangsa hewan dan bangsa gaib atau bangsa jin. Oke, sebelum saya membahas tentang salah satu buku yang membawa nama Nabi Sulaiman atau Raja Solomon atau King of Solomon ini, saya ingatkan kembali kepada Anda, untuk Anda yang belum bergabung dengan channel ini, segera bergabung dengan cara mensubscribe channel ini. Karena di channel ini saya membahas banyak sekali hal-hal tentang supranatural, sejarah, dan budaya yang saya ulas secara lengkap dan lebih mendalam. Dan kemudian tinggalkan juga komentar-komentar positif Anda agar kami dapat mengembangkan channel ini lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Oke, kita mulai. Ada sebuah buku sihir yang dipercaya membawa nama, yaitu nama King Solomon atau dipercaya sebagai Nabi Sulaiman ini sendiri. Apa nama bukunya? Nama buku tersebut adalah Lesser Key of Solomon, yang diartikan adalah kunci kecil Raja Sulaiman. Saya sendiri sudah punya buku tersebut satu set, bahkan mulai dari tahun 2005-2006. Ada Lesser Key of Solomon, Greater Key of Solomon, kemudian ada lagi Grimorium Verum, dan kemudian ada beberapa lagi, cuman saya lupa. Saya tidak bisa menunjukkannya karena saya belum kembali ke tempat praktek saya. Oke, kita bahas saja. Siapa yang tidak takjub atas kekuatan atau kekuasaan Nabi Sulaiman atau King of Solomon, yaitu beliau merajai seluruh dunia istilahnya. Bukan hanya bangsa manusia, tapi juga beliau disebutkan mampu berkomunikasi dengan hewan, dan yang lebih penting lagi, beliau juga punya pasukan yang bukan dari bangsa manusia, tapi juga bangsa jin. Bahkan sempat disebutkan bahwa saat beliau ingin membawa singgasananya Ratu Saba atau Queen Sheba, beliau sempat ditawari oleh Ifrit, bahwa Ifrit bisa membawakannya sekejap mata sebelum dia beranjak dari singgasananya. Nah, ada sebuah buku yang saya sebutkan tadi, Lesser Key of Solomon. Buku tersebut diklaim adalah buatan atau sihir-sihir, cara-cara Nabi Sulaiman yang zaman dahulu, kemudian disadur lagi, ditulis ulang. Tapi itu adalah tidak benar. Karena apa? Karena saya pernah diceritakan oleh guru saya, seorang ulama. Beliau pernah bercerita bahwa saat Nabi Sulaiman meninggal, seperti juga yang Anda tahu, Nabi Sulaiman meninggal di singgasananya. Beliau wafat di singgasananya, dan kemudian tidak ada yang sadar sebelum tongkat beliau dimakan rayap, dan kemudian jenazah beliau terjatuh kurang lebih selama 40 tahun. Seperti itu. Dan kemudian di masa-masa itu ada jin yang mengetahui bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat. Kemudian di bawah singgasananya sang Nabi dimasukkan sebuah buku. Nah, itulah yang sekarang jadi rujukan buku-buku sihir tersebut. Lesser Key of Solomon sendiri, buku ini sendiri adalah buku yang ditulis atau dikarang oleh anonimus, yang pasti tidak jelas siapa pengarang sebenarnya dari buku Lesser Key of Solomon ini, karena memang tidak dituliskan nama pengarangnya, bahkan tidak disebutkan dari mana asal muasalnya pengetahuan yang ada disebutkan di buku itu. Hanya disebutkan bahwa sebagian dari buku-buku itu adalah pengetahuan
di era Nabi Sulaiman. Nah, apa saja isi dari buku-buku tersebut? Di situ ada 5 bagian dari buku-buku tersebut. Buku-buku ini adalah rangkaian dari bagian-bagian di mana kita dipercaya dapat mengakses kekuatan dari King Solomon atau Nabi Sulaiman itu sendiri. Langsung saja kita beranjak ke bagian yang pertamanya. Bagian pertamanya adalah Ars of Gothia atau Art of Gothic. Disebut juga bahasa Inggrisnya adalah Book of Devil atau buku iblis. Kenapa disebutkan seperti itu? Karena di buku ini, di bagian pertama ini, berisi 72 nama-nama iblis atau demon. Di sini demon tidak merujuk ke iblis yang seperti itu, tapi saya rasa lebih merujuk kepada jin ya, lebih kepada bangsa-bangsa jin. Nah, di situ kemudian berisi juga cara-cara King Solomon atau Nabi Sulaiman menaklukkan 72 demon itu. Kemudian disebutkan juga di situ ada cara menyegel kekuatannya, dan kemudian memanggil kekuatan mereka dalam segel perunggu berbentuk liontin biasanya, dan kemudian dilengkapi pula dengan simbol-simbol sihir yang ada di segel itu. Zaman sekarang banyak kok ada yang beredar seperti itu, namun di situ caranya sangat istilahnya ribet sekali, amat sangat susah sekali. Anda tidak bisa melakukan itu dengan mudah karena memang cara-caranya sangat susah sekali. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian yang kedua, yaitu Ars of Turgia atau Art of Turgia Gothia, yaitu Book of Spirit, Book of Aerial Spirit, di mana bab ini membahas tentang spirit-spirit yang ada di luar, dan kemudian cara untuk memanfaatkan 4 elemen spirit tersebut dari misalnya elemen tanah, udara, api, dan angin. Di situ disebutkan elemen-elemennya apa saja, dan kemudian disebutkan mantra-mantranya apa saja. Banyak sekali yang dapat dimanfaatkan, bahkan cara-cara untuk memanggil spirit-spirit tertentu dituliskan di situ. Kemudian kita lanjutkan lagi ke bagian yang ketiga, yaitu Ars of Paulina atau Art of Paul. Nah, di bagian ini dipercaya adalah tulisan dari Apostel Paul. Apostel Paul adalah murid dari Yesus of Nazareth, dipercaya seperti itu. Di sini beliau dipercaya dapat berkomunikasi dengan makhluk berupa malaikat. Di situ dituliskan tata cara bagaimana manusia dapat berhubungan dengan malaikat. Apa saja syarat-syaratnya? Yaitu waktu-waktu tertentu. Kemudian hubungannya dengan 7 planet. 7 planet ini, seperti Anda ketahui, 7 hari ini adalah mensimbolkan 7 planet ya, 7 planet di luar bumi. Dan kemudian berhubungan pula dengan zodiak. Seperti kita ketahui, pengetahuan ini bukan hanya pengetahuan dari salah satu simbol magic atau salah satu tradisi magic, tapi sudah merupakan gabungan banyak sekali. Karena sepengetahuan saya, zodiak ini dari pengetahuan Yunani. Kemudian kita beranjak ke bagian selanjutnya, yaitu Ars of Almadel. Apa itu Ars of Almadel? Almadel adalah simbol-simbol tertentu untuk pemanggilan spirit-spirit tertentu. Jika Anda melihat film-film horor atau film-film vampir biasanya, di situ ada simbol-simbol tertentu yang dibuat dari garam atau kapur, kemudian digambarkan di lantai, dan kemudian memakai lilin seperti ini. Di situ disebutkan bahwa lilin-lilin ini dan kemudian simbol-simbol yang digambarkan di lantai yang kemudian diduduki di tengahnya, itu adalah cara-cara untuk memanggil ke-12 malaikat dan berhubungan sekali dengan aspek astrologis. Nah, di situ disebutkan lilin berwarna merah, maksudnya apa? Lilin berwarna putih maksudnya apa? Lilin berwarna hitam dan lain sebagainya. Banyak sekali komponennya di situ.
Dan kemudian kita lanjutkan saja ke bagian yang kelima. Bagian yang kelima ini adalah Ars of Notoria. Apa itu Ars of Notoria? Yaitu adalah Art of the Noble, yaitu berisi tentang kumpulan-kumpulan doa dan kemudian kumpulan-kumpulan kalimat mistik. Dari mana? Dari Kabalah dan berbagai bahasa, banyak sekali bahasa. Contohnya adalah di situ ada mantra bahasa seperti ini ya, bahasa Latin, In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, seperti itu. Dan kemudian ada lagi mantra seperti Oh Yahweh, Oh Adonai, dan lain sebagainya. Saya masih hafal, banyak sekali yang saya hafal dari buku-buku tersebut karena merupakan salah satu pengetahuan mistis yang cukup saya suka karena agak susah di situ. Saya percaya penulis dari buku ini, beliau adalah orang tersebut memiliki pengetahuan yang sangat luas sekali karena dia dapat menggabungkan dari Kabbalah Magic atau Jewish Magic, sihir-sihir Yahudi, dan kemudian sihir-sihir Muslim ada di situ, praktek-praktek mistik Muslim ada di situ, dan kemudian pengetahuan astrologi dari Yunani ada di situ, memang ada di situ. Nah, saya ingatkan lagi kepada Anda bahwa jika Anda punya pengetahuan tentang buku ini yang disebut Liturgy of Solomon, pengetahuan ini cukup berbahaya bagi Anda. Kenapa pengetahuan ini cukup berbahaya? Saya pernah mencobanya beberapa hal dari situ, saya praktekkan dan kemudian berhasil dengan baik sekali, cepat. Tapi memang susah, memang Anda contohnya harus mencari cermin hitam. Cermin hitam itu bukan dari kaca, tapi dari batu granit, kemudian dipoles dan kemudian ditata dengan formasi tertentu. Dan kemudian ada lagi cara mengecor perunggu dan lain sebagainya. Mengecor perunggu dengan campuran logam-logam tertentu yang akhirnya menjadikan sigil atau segel dari kekuatan-kekuatan demon tersebut. Itu adalah sesuatu hal yang sangat susah sekali. Dan kemudian jika Anda masih nekat mencobanya, masih ingin nekat mencobanya, saya ingatkan lagi kepada Anda, saya tidak bertanggung jawab tentang apa yang akan Anda alami. Karena saya sudah mempraktekannya, pernah saya mempraktekannya. Hasilnya secara supranatural bagus, tapi ada suatu hal yang membuat saya berhenti untuk mempraktekannya kembali. Jika Anda tidak punya pengetahuan khusus tentang hal ini, tolong jangan lakukan. Saya banyak sekali literatur, mulai dari yang tadi saya sebutkan, Liturgy of Solomon, Liturgy of Solomon, Grimorium Verum, dan kemudian bahkan saya pernah membaca tentang Satanic Bible atau kitab setan itu, karangan Anton Sandor Lavey. Saya pernah baca Gereja Setan ya, seperti itu. Itu adalah pengetahuan yang sangat berbahaya sekali. Jika Anda punya pengalaman atau pernah berhubungan dengan hal-hal seperti ini, pengetahuan seperti ini, tolong tuliskan di kolom komentar seperti apa pengalaman Anda dan bagaimana Anda menyikapinya. Dan juga jika Anda punya pertanyaan kepada saya, tuliskan di kolom komentar. Saya sebisa mungkin akan mencoba menjawabnya dengan pengetahuan saya. Oke, cukup di sini dulu video saya kali ini. Semoga Anda tidak pernah berhubungan dengan yang namanya setan. Sampai jumpa kembali kawan-kawan dari dunia lain.